Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semua yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga senantiasa semua dengan keadaan sehat walafiat ya. Pada kali ini, kita akan belajar mengenai revolusi bumi. Yuk kita mulai pembahasannya. Apakah Anda pernah merayakan ulang tahun? Setiap berapa tahun sekali Anda merayakannya? Atau setiap berapa bulan sekali Anda merayakannya? Nah, ketika kita membahas ulang tahun, maka kita tidak terlepas dari kata revolusi yang dialami oleh bumi. Revolusi bumi adalah peristiwa bergeraknya bumi mengelilingi matahari. Waktu yang diperlukan bumi untuk satu kali revolusi disebut dengan kala revolusi. Kala revolusi bumi adalah 365 1/4 hari atau selanjutnya disebut dengan 1 tahun. Dalam waktu 1 tahun tersebut, bumi bergerak mengelilingi matahari sambil melakukan rotasi, sehingga posisi bumi berubah dalam lintasannya. Lintasan revolusi bumi berbentuk elips. Matahari terletak pada salah satu titik fokusnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai akibat yang ditimbulkan dari revolusi bumi. Yuk, kita sama-sama memulai pembahasannya. Akibat revolusi bumi yang pertama, yaitu perbedaan lama siang dan malam. Terjadinya perbedaan lama siang dan malam ini terjadi di berbagai belahan bumi. Peristiwa ini terjadi karena dipengaruhi oleh kemiringan sumbu bumi terhadap bidang ekliptika yang besarnya 23,5 derajat. Ketika bumi berevolusi, letak bumi bisa berada di titik apotema, yaitu titik terjauh bumi dengan matahari, maupun hipotema, yaitu titik terdekat dengan matahari. Pada saat matahari berada di khatulistiwa, yaitu 21 Maret dan 23 September, semua tempat di bumi, kecuali di kutub, mempunyai waktu siang dan malam yang sama, yaitu 12 jam. Pada saat matahari berada di garis balik utara, maka belahan bumi utara mengalami siang lebih lama dibandingkan malam hari. Sedangkan belahan bumi selatan mengalami siang hari lebih pendek dibandingkan malam hari. Pada saat matahari berada di garis balik selatan, maka belahan bumi selatan mengalami siang hari lebih lama dibandingkan malam hari. Sedangkan belahan bumi utara mengalami siang lebih pendek dibandingkan malam hari. Akibat revolusi bumi yang kedua, yaitu gerak semu tahunan matahari. Gerak semu tahunan matahari adalah pergerakan semu matahari yang seolah-olah bergerak dari selatan ke utara dan kembali ke selatan setiap tahunnya. Di samping bumi bergerak mengelilingi matahari atau revolusi, juga berotasi terhadap sumbu bumi. Namun, sumbu rotasi bumi itu tidak tegak lurus terhadap sumbu revolusi. Akibatnya, seolah pada waktu tertentu, matahari berada di belahan bumi utara, dan waktu yang lain, matahari berada di belahan bumi selatan. Dalam bola langit, lintasan gerak semu matahari itu disebut dengan ekliptika. Pada bagian ini, posisi matahari tidak berada di daerah khatulistiwa, tetapi kadang posisi matahari berada di daerah utara dan selatan khatulistiwa. Diketahui, setiap tanggal 21 Maret, matahari berada di daerah khatulistiwa. Kemudian bergerak ke utara setelah mencapai 23,5 derajat lintang utara. Kemudian, pada tanggal 21 Juni, matahari seakan bergerak menuju ke khatulistiwa lagi. Sementara itu, pada tanggal 23 September, matahari seolah bergerak ke selatan dan kembali ke selatan lagi pada tanggal 22 Desember. Akibat revolusi bumi yang ketiga yaitu terjadinya perubahan musim. Perubahan musim terjadi di belahan bumi utara dan selatan. Di Indonesia, sebagai negara tropis, memiliki 2 musim, yakni kemarau dan hujan. Sedangkan di belahan bumi utara dan selatan mengalami 4 musim, yaitu ada musim semi, spring,
musim panas, summer, musim gugur, autumn, dan musim dingin, winter. Berikut ini 4 perubahan musim yang terjadi di belahan bumi bagian utara dan bagian selatan. Pertama, summer solstice. Pada saat summer solstice, matahari akan berada di posisi terjauhnya khatulistiwa, yakni 23,5 lintang utara. Pada musim ini menandakan dimulainya musim panas di belahan bumi utara dan dimulainya musim dingin di belahan bumi selatan. Summer solstice mengalami perubahan dari 21 Juni sampai dengan 21 September. Yang kedua, fall equinox. Pada saat fall equinox, daerah di bidang ekuator berhadapan langsung dengan matahari, sehingga mendapatkan lebih banyak sinar matahari. Hal ini dapat menyebabkan perubahan dari 21 September sampai dengan 21 Desember mengalami perubahan musim, yaitu belahan bumi utara mengalami musim gugur, sedangkan belahan bumi selatan mengalami musim semi. Yang ketiga, winter solstice. Pada winter solstice, posisi di belahan bumi selatan berhadapan langsung dengan matahari, sehingga mendapatkan lebih banyak sinar matahari dibandingkan dengan belahan bumi utara, sehingga dapat menyebabkan perubahan musim dari tanggal 21 Desember hingga 21 Maret, yaitu belahan bumi utara mengalami musim dingin dan belahan bumi selatan mengalami musim panas. Yang keempat, spring equinox. Pada spring equinox, letak bidang ekuator kembali berhadapan langsung dengan matahari, sehingga mendapatkan lebih banyak sinar matahari. Hal ini dapat menyebabkan perubahan dari tanggal 21 Maret sampai dengan 21 Juni dengan mengalami perubahan musim, yaitu pada belahan utara mengalami musim semi, sedangkan belahan bumi selatan mengalami musim gugur. Lalu yang keempat adalah perubahan kenampakan rasi bintang. Ketika kita melihat langit pada malam hari, terdapat banyak bintang-bintang di angkasa. Bintang tampak kecil karena letaknya sangat jauh dari bumi. Bintang yang terdekat dengan bumi adalah matahari. Beberapa bintang yang berdekatan akan membentuk suatu susunan yang disebut dengan rasi bintang. Sehingga rasi bintang adalah sekelompok bintang yang terlihat di langit malam, tampak saling terhubung dan membentuk formasi tertentu. Selanjutnya, yang kelima yaitu tahun kabisat. Hitungan kalender Masehi didasarkan pada kala revolusi bumi. Nah, kalender Masehi ini dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Revolusi bumi itu, bumi mengelilingi matahari 365 1/4 hari setiap tahunnya. Untuk memudahkan penanggalan, kita menggunakan 365 hari. Nah, 1/4-nya itu kemana? 1/4-nya itu disisihkan di tahun pertama, sisanya menjadi 1/4, di tahun kedua, sisanya 2/4, di tahun ketiga, sisanya 3/4, dan tahun keempat, sisanya 4/4, yang kita akan jumlahkan menjadi 1 hari. Sehingga, jika kita tambahkan di tahun keempat, yaitu 365 ditambah 1 hari, menjadi 366 hari. Jadi, ketika kita melihat tahun yang berkelipatan 4, pasti bulan Februarinya ada 29 hari. Nah, misalkan di tahun 2020. Nah, 2020 ini bisa dibagi 4, maka bulan Februarinya menjadi 29 hari. Jadi, tahun kabisat adalah dalam 1 tahun berjumlah 366 hari, lalu tahun dengan kelipatan 4, dan di bulan Februarinya terdapat 29 hari. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.